Meditasi selesai. Baik, semuanya silakan ulangi ucapan subuh. Namo本师释迦牟尼佛。南无本师释迦牟尼佛。南无本师释迦牟尼佛。南无本师释迦牟尼佛。南无本师释迦牟尼佛。南无本师释迦牟尼佛。无上甚深微妙法，无上甚深微妙法，百千万劫难遭遇，百千万劫难遭遇。我今见闻得受持，我今见闻得受持，愿解如来真实义。愿解如来真实义。 Baik, saudara-saudari Dharma sekalian, Taja Amitofo. Ya, baik. Nah, hari ini kita berkumpul lagi ya di kebaktian rutin hari Minggu. Hari ini kita sudah bersama-sama melakukan penghormatan, pertobatan, dan bersujud kepada Pasipafo 880 Buddha. Nah, banyak yang berpikir bahwa Pasipafo atau kita bersujud kepada Buddha hanya untuk menghapus karma buruk kita. Tetapi tidak hanya begitu. Banyak sekali orang memikirkan bahwa apa? Satu, kita bersujud kepada Buddha itu menghapus karma buruk, memohon keselamatan, kesehatan, dan kebahagiaan. Namun, ajaran Buddha sudah mengajarkan bahwa sesungguhnya pertobatan itu bukan hanyalah melihat ke masa lalu atau kesalahan yang pernah kita buat, tetapi bersujud ini juga membimbing kita menuju ke masa depan yang lebih baik. Di minggu kemarin, Suhu ada menceritakan bahwa 4 pertanyaan terakhir Ananda kepada Buddha. Nah, di dalamnya itu Suhu ada sharing tentang shi nian zhu atau bisa disebut juga dengan shi nian chu. 4 yang harus kita bergantung setelah Buddha parinibbana. Nah, hari ini ada lanjutannya. Karena shi nian zhu itu adalah salah satu dari 37 道品 yang harus dipraktikkan dan dikembangkan oleh umat beragama Buddha. Shi nian zhu adalah salah satunya. Hari ini kita masuk ke shi zheng qi, 4 upaya benar yang harus dilakukan oleh umat beragama Buddha. Mahaguru Huineng Dashi ya, Chanzong punya Jusi pernah mengatakan bahwa 前念迷失是凡夫，后念觉即佛. Apa artinya? Pikiran kita yang sesaat ini yang tersesat itu sudah biasa. Karena apa? Kita masihlah manusia. Tetapi setelah kita mempelajari agama Buddha, kita harus bisa mengembangkan dan mempraktikkan ajaran itu. Makanya di kata ini ji nian chen fo. Di depan kita salah, nggak apa-apa. Tetapi di belakang kita harus bisa jadi benar.
Seperti yang dikatakan, Xian yi yu gong qian. Kita sebagai manusia itu pasti harus ada sesuatu yang memikat kita dulu, yang menangkap hati kita. Baru kita mau belajar, mau mengeksplor sesuatu hal yang baru. Walaupun itu kita gak nilai benar atau salah dulu. Seperti ada orang yang memikirkan bahwa kita pai-pai, kita tiam hiong. Apakah benar kalau misalnya saya tiam hiong, sekarang saya memohon keselamatan, saya memohon kebahagiaan? Apakah itu benar atau apakah itu salah? Gak ada benar, gak ada salah. Kenapa begitu? Itu adalah salah satu cara untuk sebuah daya ketertarikan kita untuk mau memasuki ke dalam ajaran agama Buddha. Pelan-pelan kita baru belajar apa yang sebenarnya agama Buddha mau menyampaikan ke kita. Jadi ketika kita melakukan pertobatan, banyak orang terus mengingat bahwa apa kesalahan yang pernah saya lakukan, siapa yang pernah saya sakiti, karma buruk apa yang saya pernah ciptakan. Semua itu emang kita harus memikirkan dan disadari. Namun yang lebih penting menurut Buddha, setelah menyadari kesalahan ini, apa yang selanjutnya harus kita lakukan? Kita gak boleh terus hidup dalam penyesalan. Aduh, saya pernah melakukan ini, saya sudah melakukan karma yang buruk. Aduh, saya pernah ini gak boleh sebenarnya. Lalu pikiran atau fannau ini dia akan mengikuti kita terus, sehingga bahwa kita mau paiwo nianji ini akan menghantui kita terus. Pas kita lagi nianfo, kita akan memikir, aduh, saya melakukan kesalahan ini, apakah saya nianfo itu berguna? Apakah saya tetap bersih? Ini adalah sebuah konsep yang harus kita sadari, tetapi kita tidak boleh terikat. Jadi Buddha Dharma mengajarkan kita harus apa? Satu, kita harus terima dan mengakui bahwa kita pernah melakukan kesalahan. Setelah itu kita harus bisa melepas, jangan genggam terus. Setelah melepas, kita harus bisa memperbaiki. Karena itu adalah sebuah tujuan untuk kita bisa menjadi lebih baik, bukan malah kita tenggelam di dalam penyesalan ini. Sezengqing, 4 upaya benar. 4 ini ya. 1, 未生恶令不生, mencegah munculnya kejahatan yang belum muncul. 1, 以生恶令灭, jika kejahatan itu sudah muncul, kita harus bisa meninggalkannya. Itu yang kedua. Ketiga, 未生善令生, kita harus menumbuhkan kebajikan ini yang belum muncul. Keempat, 以生善令增长, jika kebajikan ini sudah kita tumbuhkan di dalam hati kita, kita harus bisa mengembangkan. 4, jika kejahatan belum muncul, jangan kasih muncul. Kedua, jika sudah muncul, kita harus berusaha untuk meninggalkan kejahatan ini. Ketiga,
jika bibit kebajikan ini belum muncul, kita harus munculkan dulu di dalam hati kita. 4. Kebajikan kalau sudah ditanam, sudah menjadi bibit, harus kita kembangkan. 4. Upaya benar, 是正勤 dalam 37道品。4 kalimat yang sederhana ini sesungguhnya sudah merangkum seluruh jalan praktik Buddhis. Lalu apa kaitannya 88 Buddha atau yang tadi kita baca Paspavo ini dengan 4 upaya benar? Kemarin ada susun ya. 1, seperti yang tadi Su ngomong, meninggalkan kejahatan yang telah muncul jika kejahatan itu sudah muncul. Apa kaitannya dengan Paspavo yang telah kita baca? Ketika kita bersujud dan menyadari bahwa kita sendiri masih penuh dengan keserakahan, kemarahan, iri hati, sombong, dan keterikatan, saat itulah kita bisa mulai melihat kekotoran batin ini telah muncul. Kita harus langsung apa? Menghentikannya. Kedua, mencegah kejahatan yang belum muncul. Setelah kita selesai bersujud, kita harus bisa bertekad, kita harus fayun bahwa kita tidak lagi menggunakan ucapan yang tidak benar untuk melukai sesama umat manusia. Tidak lagi membiarkan keserakahan, kebodohan, kebencian, kemarahan menghantui hati kita sendiri. Lalu tidak menciptakan karma buruk yang baru. Ketiga, ketika kita bersujud tadi, bersujudnya lumayan lama. Jadi kita jangan hanya membaca, tetapi kita harus bisa menyadari bahwa kenapa sih saya bersujud di sini dan saya membaca nama-nama Buddha ini untuk apa? Ketika kita bersujud, kita harus memunculkan rasa hormat, rasa syukur, rasa malu terhadap kesalahan yang pernah kita lakukan. Itulah baru bisa memunculkan kebajikan yang belum muncul, yaitu tanam bibit dulu. Keempat, setelah itu semua kita harus menjaga dan memelihara serta mengembangkan welas asih ini dalam kehidupan sehari-hari. Bukan hanya di vihara. Ada kala orang di vihara itu dia bisa rapi, dia bisa cuangye, dia bisa berbahasa yang baik. Tetapi kalau di luar, udah berbeda, udah di dunia sendiri lagi. Malah kita yang sudah belajar Buddha Dharma, di mana-mana itu adalah Ao-Cao. Di mana-mana itu adalah tempat kita belajar. Di mana-mana itu adalah tempat kita mengembangkan Buddha Dharma. Jadi praktik ini, 4 ini, dia itu mengingatkan kita bahwa kita pasti akan selalu memiliki kesempatan untuk menjadi lebih baik. Satu orang mau sejahat apapun itu, kalau dia masih ada hati yang menyesal, kita masih bisa tolong. Hayu Jiu. Di sini ada satu cerita, ya. Chancong Kong An, kisah
Zen ya, Cancong. Suatu hari seorang murid bertanya kepada gurunya, "Guru, mengapa saya setiap hari sudah berlatih begitu lama? Saya setiap hari nianjing, saya setiap hari paifo, saya setiap hari melakukan kebaikan. Tetapi kenapa ya guru saya masih merasa saya menderita?" Sang guru tidak menjawab langsung. Beliau mengambil sebuah karung batu dan suruh muridnya itu pikul di punggungnya. Setelah sekian lama, gurunya baru bertanya kepada muridnya, "Beratkah?" Murid menjawab, "Tentu guru, sangat berat." Lalu gurunya mengambil alih karung batu itu dan meletakkan di lantai. Kemudian bertanya lagi, "Sekarang bagaimana?" Murid menjawab, "Jauh lebih ringan guru." Gurunya berkata, "Itulah sebuah latihan." Kita jangan apa yang kita perbuat itu kita mengharuskan imbalan, atau mau buah karma baik itu langsung muncul, langsung berbuah. Jangan. Setelah kita berbuat baik, kita juga jangan terus memikulnya atau menganggap bahwa berbuat kebaikan itu adalah sebuah tugas yang harus saya buat. Itulah akan membuat kalian menjadi berat. Sama kebalikannya, jika kalian telah melakukan kesalahan, yang seharusnya kalian lakukan itu adalah menyesal dan menyadarinya, bukan terus memikirkan dan terus memikulnya. Harus belajar bisa melepas, bisa meletakkan. Kalian baru bisa jalan lebih jauh. Tetapi kalau kalian genggam terus, mikul terus, itu akan menjadi semakin berat di jalan praktik dharma kalian. Itulah yang menjadi cang'ai atau sebuah blok untuk diri kalian sendiri. Hidup itu adalah pilihan. Berat atau ringan itu juga adalah pilihan. Jika kalian lebih memilih berat untuk dipikul, ya gak usah salahkan orang lain. Karena apa? Itu maunya kamu kan, bukan maunya orang lain. Seharusnya apa? Melepas. Makanya di dalam praktik agama Buddha, Sugede pernah ngomong ke saya, kita itu tidak boleh terlalu kiri dan tidak boleh terlalu kanan, tidak boleh terlalu ringan, tidak boleh terlalu berat. Kita harus selalu di tengah-tengah. Itulah yang dinamakan Chong Tao. Terlalu ringan juga gak bagus, tapi sebaliknya jika terlalu berat juga gak bisa. Kita harus bisa meresapi, memikir kembali lagi. Lalu saat bersujud, sebenarnya kita juga sedang melakukan 4 landasan perhatian atau 4 apa yang harus kita bergantung. Apa yang Suhu sudah sampaikan di minggu lalu. Ayo, ada gak yang masih ingat 4 itu apa? Nah, 4 itu
观身不净，观受是苦. Itu yang kedua ya. Yang satu itu adalah badan, yang kedua itu adalah perasaan, yang ketiga itu adalah hati, yang keempat itu baru diri sendiri. 观身不净，观受是苦，观心无常，观法无我. Empat ini. Jadi kita harus bisa mengamati bahwa senyenju ini juga bisa digabungkan ke dalam pasepafo yang telah kita baca tadi. Apa? Satu, badan kita, kuansen. Saat kita membungkuk atau kita bersujud, kita sadar akan setiap gerakan tubuh kita ini tidaklah kekal. Pada saya umur 20, 30, pas saya bersujud, saya bisa dengan sangat cepat sakset, tutup, langsung berdiri lagi. Pada saya umur 40, 50, udah ada jeda, turun, harus baru bisa naik. Nah, kalau sudah umur 60, 70, nah mungkin masih bisa, cuman agak pelan. Tadi 40, 50, ahnya itu cuma sekali. Setelah 60, 70, baru bangun lagi. Ayah, bangun. Ini mengajarkan kita apa? Bahwa badan ini tidak kekal. Badan ini akan menua. Kuansen. Nah, tubuh ini juga akan hancur. Makanya mulai sekarang ini, di waktu yang pendek ini yang masih kita miliki, kita harus bisa belajar untuk mengurangi apa? Keterikatan kita dengan badan jasmani ini. Lalu yang kedua, kuan shou, ya, perasaan kita. Setelah kita bersujud dengan cukup lama, lutut pasti terasa sakit, kaki terasa pegel, tubuh merasa lelah, pikiran juga udah kemana-mana. Nah, di sini kita mengamati bahwa rasa sakit dan capek itu muncul. Itu hanya sementara, dia gak akan berlangsung dengan waktu yang sangat lama. Demikian, kita harus memahami bahwa perasaan yang kita dapat itu juga gak akan berlangsung selamanya. Bahagia hanya sementara, menderita juga hanya sementara. Menderita atau bahagia itu juga sebuah pilihan. Bagaimana cara kita melihat sesuatu? Jika kita melihat sesuatu itu dengan kondisi perasaan yang happy, kita akan happy, walaupun itu adalah sesuatu yang no good. Tetapi sebuah hal yang bagus jika kita di dalamnya itu kita masih mau mencari kesalahan, tetap aja masalah yang sebagus apapun di dalam tetap mengandung penderitaan. Itu yang kedua, kuan shou, ya. Yang pertama badan jasmani, kedua perasaan. Nah, kuan shou. Yang ketiga, kuan xin wu chang. Kadang pikiran kita bisa tenang, tetapi kadang pikiran kita juga melayang kemana-mana. Tetapi yang lebih sering pasti pikiran kita melayang kemana-mana daripada pikiran kita bisa tenang. Makanya kenapa kita niancing, kita mengharuskan bahwa kalian bisa fokus. Jangankan 1 jam deh, bisa 10 menit fokus, tenang, duduk diam, memikirkan, menyadarkan, itu udah cukup bagus. Gak usah sampai 1 jam, pelan-pelan. Nah, kadang hati kita itu bisa muncul kegembiraan, kadang memunculkan kejengkelan. Semua pikiran itu datang dan pergi. Kita juga harus mengamati bahwa itu tidak kekal. Kuan xin wu chang. Keempat, mengamati dharma atau kuan fa. Kuan fa wu wo.
kita harus mengamati keserakahan, kemarahan, kebodohan, kebencian, iri hati, kemalasan ini atau rintangan batin lain-lainnya. Pelan-pelan kita harus bisa menyadari bahwa semua ini bukanlah diri kita yang sejati. Kuan fa wo, ini bukanlah saya sendiri. Semua ini bisa muncul karena apa? Sebab dan kondisi. Demikianlah keterikatan kita jika kita mempraktikkan kuan sen, kuan shou, kuan xin, kuan fa atau kuan wo, pelan-pelan kita akan melepas keterikatan ini. Setelah kita melepaskan keterikatan ini, kita baru masuk ke sezengqing yang tadi Suhu ngomongin. 4. 未生恶令生. Jika keburukan ini belum muncul, belum terlahir, jangan dilahirkan. Udah. Tetapi jika keburukan ini sudah terlahir, gimana? Pelan-pelan kita memberhentikannya. Setelah itu, menumbuhkan kebajikan ini yang paling penting. Kita harus menanam bibit dulu. Kalau gak ada bibit, gak akan tumbuh kebajikan ini. Setelah itu, setelah kita menanam bibit, barulah kita mengembangkan, barulah kita menjaga, barulah kita memupuk kebajikan ini sebanyak-banyaknya. Jadi, sesungguhnya yang perlu kita sesali atau kita menyesal bukan kesalahan orang lain terhadap kita. Yang harus kita menyesal itu apa? Sebagai seorang umat agama Buddha, kenapa saya masih memiliki keserakahan? Kenapa saya masih memiliki kebodohan, kebencian, dan rintangan batin lainnya? Bukan untuk melihat orang lain, melihat ke kita sendiri dulu. Jadi di dalam Fojiao ada satu kata, karma itu muncul dari pikiran kita sendiri. Karma tidaklah karma saat ini aja, tetapi ada 过去、现在、未来, masa lalu, masa sekarang, masa yang akan datang. Jadi pertobatan ini juga harus dimulai dari pikiran kita. Ketika pikiran kita sudah berubah, maka kehidupan kita juga akan berubah. Di dalam kata-kata Mandarinnya, 最从心起将心灿，心若灭时最易亡. Sebuah kejahatan itu muncul dari hati kita sendiri. Apa yang harus kita tobatkan? Hati kita, karena itu munculnya dari hati kita. 心若灭时最易亡. Kalau hati ini kita sudah tidak memikirkannya atau sampai melakukannya, karma ini udah tidak ada, hilang. Seterusnya, 心亡灭两俱空. Hati kalau sudah tidak memikirkannya, tidak akan ada karma buruk, semuanya akan menjadi kosong. Nah, selanjutnya apa? 是则名为真忏悔. Itulah pertobatan yang seharusnya kita belajar. Hendaklah kalian semua tekun untuk mengembangkan dan mempraktikkan 37 faktor pencerahan 37道品. Nah, ada 37. Nah, Suhu udah menyebutin 8. Seterusnya
jika ada ceramah lagi, Su akan pelan-pelan menjelaskan sampai ke 37-nya. Nah, karena di dalam Ta Po Nie Pan Jing ada mengatakan, Fo Shuo Dao Zhu Bi Qiu Wo Nie Hou Dang Xiu Xi 37道品 para umat-umat beragama Buddha, jika setelah saya parinibbana, kalian harus bisa mempraktikkan dan mentekunkan 37 dasar faktor pencerahan ini di dalam Buddha Dharma. Jadi, saudara-saudari, praktik pertobatan ini bukan membuat kita harus terus hidup di dalam kesalahan atau di masa lalu. Bukan pula untuk membuat kita tenggelam dan makin merasakan nyesal, melainkan kita harus bisa membangkitkan kesadaran kita dengan setiap sujud, setiap salah yang kita telah sadar, kita mengurangi satu bagian kesombongan, menumbuhkan satu bagian welas asih, mengurangi satu kekotoran batin, dan menambahkan satu kebijaksanaan. Di sini pada akhir kita merenungkan bersama-sama. Pas kita pai, satu sujud melihat kesalahan kita sendiri. Kedua, melepaskan keterikatan. Ketiga, menumbuhkan akar kebajikan. Keempat, kita harus hidup sesuai Buddha Dharma. Saya rasa sudah cukup untuk hari ini. Nah, untuk saudara-saudari sedharma, semoga kalian bisa mendapat ya, walaupun dikit. Sang xia wen chang, jing dai xia tang. Masih banyak yang harus kita belajar bersama-sama. Semoga masih ada waktu untuk kita berkumpul bareng. Amitofo. Pakai Cik, silakan semua berdiri.